Salam damai Kristus, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga sukacita. Kembali hadir pada hari ini, saya Patricia Elsa akan mendampingi Romo Alfonsus Setio Gunawan yang akrab kita sapa dengan Romo Gunawan. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Kabar sehat selalu, penuh sukacita. Penuh sukacita. Menyambut Yesus yang sebentar lagi hadir. Iya, tanpa terasa ya Romo, sudah di bulan terakhir dalam tahun 2024 ini. Masuk masa Advent. Iya, masuk masa Advent. Baik, dan sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Gunawan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena bersama dengan seluruh umat Katolik sedunia, kami berada dalam persiapan Natal. Kami sudah memasuki masa Advent untuk menyambut kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, supaya kami bersama dengan teman-teman dan para sahabat Katolik dapat mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Penebus, Kristus Sang Juru Selamat bagi kami semua. Dia adalah yang datang dari surga untuk membawa kami kepada keselamatan dan kebahagiaan. Maka berkatilah kami, tuntunlah kami, agar selama masa persiapan ini, kami dapat menyiapkan diri dengan baik, berdoa dengan baik, dengan tekun, dapat memahami dan mengimani Yesus lebih dalam lagi, mempersiapkan kami dengan mati raga suci, dan juga bisa berbuat kasih kepada sesama. Dan semoga masa Advent ini meningkatkan kami sebagai orang Kristiani yang beriman, teguh, dan setia kepadamu sampai akhir. Kami persembahkan doa-doa pada masa Advent ini ke dalam tangan-Mu, Kau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Terima kasih Maesa. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini merupakan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Dan sebagai antifon pembuka, sekali-kali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Pada hari ini kita akan membaca dan mendengarkan bacaan dari kitab Putra Sirak, bab 48 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 11. Dahulu kala, tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Dalam olak angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami.
Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius, bab 17 ayat 10 sampai dengan 13, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula anak manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, terima kasih. Selamat. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan dan membaca bersama dua bacaan pada hari ini, peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujangga Gereja. Dan sekarang, Romo Gunawan akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil dari bacaan-bacaan tersebut. Romo, silakan. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini bersama dengan seluruh umat Katolik sedunia, kita merayakan seorang santo yang suci, namanya Yohanes dari Salib. Dia adalah seorang imam dan pujangga gereja yang wafat tanggal 14 Desember. Maka hari ini kita memperingati wafatnya Yohanes dari Salib. Kalau kita merayakan Yohanes dari Salib, kita tidak pernah melupakan Nabi Elia. Ya. Karena Yohanes dari Salib adalah pengikut Nabi Elia dari Gunung Karmel. Nabi Elia adalah seorang nabi yang cukup terkenal. Meskipun dalam kitab suci tidak ada peninggalan pewartaannya, tulisannya tidak ada. Tapi riwayat hidupnya, karya-karyanya itu tercantum dalam kitab Raja-Raja yang pertama. Sungguh banyak sekali karya-karyanya, mukjizatnya, dan bagaimana perjuangannya melawan Dewa Baal yang pada saat itu mengganggu dan menggoda orang-orang Israel di utara, di Samaria, di mana orang-orang Israel goyah imannya dan tidak lagi percaya pada Tuhan, sehingga mereka menyembah Dewa Baal. Dewa yang menjadi boleh dikatakan yang disembah oleh orang-orang sekitar di sana. Nabi Elia itu hidup kira-kira tahun 850-an sebelum Masehi. Ya, jadi sudah cukup lama.
kalau boleh dikatakan Nabi Elia adalah nabi pertama ketika kerajaan Israel yang menjadi satu atau kerajaan kesatuan Israel itu pecah jadi dua, menjadi kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem, kerajaan utara ibu kotanya Samaria. Waktu itu sekitar tahun 900, kerajaan kesatuan yang sudah disatukan oleh Raja Daud, dilanjutkan Raja Salomo, akhirnya bentrok perang dan menjadi dua kerajaan. Dan Nabi Elia adalah nabi pertama yang muncul di kerajaan utara, sekitar tahun 850-an. Kalau yang di selatan, itu baru muncul nanti Nabi Yesaya, itu sekitar tahun 700-an. Berarti duluan Nabi Elia ya, Romo? Duluan Nabi Elia. Maka di kerajaan utara, di Samaria itu ada Nabi Elia, kemudian muridnya namanya Nabi Elisa. Itu sekitar tahun 843-an. Lalu baru kemudian Nabi Amos dan Nabi Hosea. Itu yang di utara. Setelah Nabi Hosea tidak ada nabi lagi karena kerajaan utara itu hancur lebur, diserang oleh kerajaan Asyur. Yang melanjutkan sejarah Israel adalah kerajaan selatan. Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskel, dan lain-lainnya. Nah, Nabi Elia ini adalah nabi yang memberikan inspirasi kuat bagi Yohanes dari salib. Sehingga Yohanes ini menjadi seorang mistikus, seorang yang mempunyai relasi kuat dengan Tuhan dan kontemplasinya begitu tinggi, begitu dalam, sehingga relasinya dengan Tuhan itu terasa begitu dekat, menyatu dengan Tuhan. Nabi Elia tadi dikatakan, tampillah Nabi Elia bagaikan api. Orang manusia tapi dibilang bagaikan api. Dahsyat nih, Romo. Dahsyat ya. Api itu bisa disimbolkan dengan berbagai macam pemahaman. Kalau dalam Perjanjian Baru misalnya Roh Kudus itu seperti api. Seperti ketika para murid Yesus itu menerima Roh Kudus, api itu hinggap di kepalanya para murid. Dan rupa-rupanya kedahsyatan pewartaan Elia ini bagaikan api juga. Begitu dahsyat seperti dikatakan, perkataannya membakar laksana obor. Perkataan itu kata-katanya, sabdanya itu begitu dahsyat sampai membakar semangat manusia. Dalam kisah-kisah yang ada di kitab Raja-Raja, kita masih ingat bagaimana Nabi Elia waktu itu ditantang atau mendapatkan tantangan dari orang-orang Israel yang tidak setia kepada Tuhan, dan mereka lebih menyembah dewa Baal daripada Tuhan sendiri. Maka Elia ingin membuktikan bahwa yang benar, yang ada, yang perlu dan pantas disembah adalah Tuhan Allah Israel yang telah membawa mereka dari tanah Mesir melalui Laut Merah dan memberikan kerajaan. Itulah yang dilupakan oleh orang-orang Israel selama berabad-abad, mungkin selama 200 tahun. Sehingga kerajaan Israel dihukum oleh Tuhan, kerajaannya habis. Riwayatnya. Nabi Elia mengingatkan mereka bahwa Tuhan itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang ada. Baal itu tidak ada. Sehingga kita masih ingat ada pertandingan itu ya. 2 mezbah sama-sama dikasih korban lembu. Lalu Elia menantang, kamu minta dewa Baal untuk membakar lembu itu. Silahkan berdoa sampai 7 hari mengelilingi, tetapi tidak ada api. Seketika ketika Elia itu meminta api kepada Tuhan, saat itu juga api turun dari langit dan membakar. Itulah yang mungkin mau dikatakan kata-katanya seperti api, membakar luar biasa. Kalau kita belajar dari Nabi Elia ini, Romo,
sebagai umat Katolik pada zaman sekarang dengan begitu banyak pertimbangan, begitu banyak juga pilihan hidup. Terkadang orang malah mungkin karena saking nyamannya hidup, mereka tidak merasa membutuhkan kehadiran Tuhan. Kalau kita melihat di sini betapa Nabi Elia itu perkataannya seperti api. Nah, apakah pewartaan gereja pada zaman sekarang ini, gereja firman Tuhan itu masih cukup bisa membuat firman itu seperti api yang mengubah hidup seseorang, Romo? Ya, itu kita harapkan seperti itu. Memang katekise yang sekarang ini menjadi senjata pewartaan bagi seluruh umat memang perlu selalu ditingkatkan, disegarkan. Karena misalnya saja kalau orang pergi ke gereja tiap hari Minggu, itu kadang-kadang mereka hanya merasa ini sebuah doa yang rutin. Padahal di dalam setiap bagian Ekaristi itu pesan-pesannya sangat indah sekali. Bahwa setiap kata yang ada dalam Ekaristi dari pembukaan, nyanyian Tuhan kasihlah kami, kemuliaan, sampai doa syukur agung dan awal, akhir dari misa itu, semua ada maknanya. Dan itu yang seringkali perlu kita perdalam terus-menerus dan perlu katekese untuk seluruh umat. Sehingga iman kita ini tidak hanya menjadi satu iman yang rutin, tetapi setiap kata yang kita buat, setiap kita berdiri dan berlutut, setiap kita berdoa, itu kita merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Dan kita berbicara dengan Tuhan. Sehingga kalau itu kita maknai sebagai satu pewartaan yang mempunyai makna yang dalam, sehingga perayaan Ekaristi, doa kita itu sungguh indah dan membawa dampak yang positif bagaikan api juga. Ya, moga-moga. Moga-moga ya, Romo. Lalu Romo, kalau di sini kita lihat juga mungkin pada saat itu Nabi Elia juga mengajak seluruh umat Israel yang melakukan hal-hal tidak baik atau yang menyembah kepada Allah yang lain ya Romo ya, itu juga mengajak mereka melakukan pertobatan. Nah ini kan masa Advent ya Romo ya, masa kalau dikatakan masa penantian dan juga ada kesempatan untuk umat juga melakukan sakramen pengakuan dosa sebelum Natal. Seruan apa Romo yang bisa Romo berikan kepada umat untuk juga mau melakukan sakramen pengakuan dosa dan juga pertobatan, rekonsiliasi? Ya, yang pertama kita semua diajak untuk lebih tekun di dalam doa dan mendalami makna dari masa Advent. Persiapan betul-betul untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Seperti Nabi Elia juga menyerukan kepada umatnya. Nah, seruan kepada umat pada saat ini, kita pertama diajak untuk mendalami kehidupan rohani kita. Maka masa Advent dan Natal disebut masa khusus. Bukan masa biasa. Kita kan mempunyai 52 minggu dalam satu tahun. Lalu ada masa biasa itu 34 minggu. Kemarin kita tutup dengan Pesta Kristus Raja. Lalu mulai minggu Advent yang pertama kemarin, lalu ini selama 4 minggu dan 2 minggu masa Natal. Maka masa Advent dan masa Natal disebut masa khusus. Maka kita juga harus melakukan atau memperlakukan masa khusus ini secara khusus juga. Ya, sehingga tidak seperti biasa-biasa, berjalan seperti biasa. Maka di lingkungan-lingkungan sudah dipersiapkan oleh tim dari keuskupan untuk berkumpul bersama-sama. Misalnya mengadakan pendalaman iman, pendalaman kitab suci, lebih-lebih dalam temanya untuk bulan keluarga. Itu yang pertama. Kehidupan rohani itu juga bisa diwujudkan dalam pengakuan dosa, doa tobat. Maka setiap gereja memberi kesempatan kepada seluruh umat untuk mengadakan doa tobat, untuk mengadakan sakramen tobat. Itu yang pertama, dan masih banyak bisa kita create ya, kita ciptakan bagaimana kehidupan rohani itu bisa dilakukan selama masa Advent.
Yang kedua, kita juga bisa berbuat seperti masa Prapaskah misalnya. Berpantang dan berpuasa juga boleh. Oh, boleh ya, Romo? Boleh, silahkan. Sebagai wujud dari cinta kita kepada Yesus yang di kandang domba dalam kesederhanaan, saya dan kita semua juga mau hidup secara sederhana. Lalu yang ketiga, seringkali terkenal dengan apa? Aksi Natal. Ya. Kita bisa memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, baik secara fisik maupun rohani. Nah, itulah 3 hal yang mungkin bisa kita wujudkan selama masa Advent ini, agar cinta kita kepada Yesus boleh betul-betul kita rasakan dan kita lakukan dengan tindakan yang nyata. Nah, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Semoga ya Romo ya, menjadi berkat bagi kita semua. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, tadi Romo Gunawan sudah memberikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama dan juga sedikit tentang katekese untuk umat. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali pada sesi kedua untuk bacaan Injil pada hari ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat Oase Rohani Katolik, bersama dengan Romo Alfonsus Setio Gunawan dan saya Patricia Elsa. Pada sesi pertama tadi, Romo sudah menyampaikan tentang Nabi Elia dan juga pemahaman dan juga inspirasi yang diberikan dari bacaan pertama. Dan sekarang, pada bacaan Injil hari ini, menurut Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Dan kita akan mendengarkan kabar baik Injil yang akan disampaikan Romo Gunawan. Romo, silakan Romo. Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13 ini menjadi lanjutan dari bab 17 ayat 1 sampai 9. Apa yang terjadi dalam bab 1 ayat 1 sampai 9, di sana juga diceritakan tentang Nabi Elia yang kemudian dilanjutkan dengan kisah Nabi Elia ini. Apa yang terjadi dalam ayat sebelumnya, kita melihat bagaimana waktu itu Yesus mengajak 3 muridnya, orang yang terdekat, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, itu naik ke puncak gunung yang tinggi, yang seringkali dikenal dengan Gunung Tabor. Di sana Tuhan Yesus berubah rupa, wajahnya putih, berkilau-kilauan seperti matahari yang bersinar, seperti mungkin rinso yang paling putih, seperti berkilauan seperti salju. Dan di sana ada Musa dan Elia. Kiri kanannya. Kiri kanannya. Nah, di sana disebut Elia. Kenapa disejajarkan dengan Musa? Iya. Ya. Rupa-rupanya kalau kita melihat kitab Raja-Raja, itu ada sedikit kesamaan antara Musa dan Elia. Musa itu kan mendapatkan, boleh dikatakan, kitab Taurat, Wahyu Ilahi, itu di kaki Gunung Sinai. Iya. Lalu ada tulisan 5 kitab Taurat Musa yang dipakai sebagai kitab sucinya umat Israel sampai sekarang ini. Dan sebagai orang Katolik, kita juga mempunyai latar belakang kitab Perjanjian Lama. Kita pakai juga. Nah, rupa-rupanya Musa yang di Gunung Sinai, Elia juga pernah ke Gunung Sinai. Oh. Ya, kita lihat dalam 1 Raja-Raja, ketika Elia tadi diceritakan, dia berhadapan dengan para peserta pengikut Dewa Baal, dan para Dewa Baal itu banyak yang dibunuh. Dikatakan dalam kitab suci 450 pengikut Baal dibunuh semua. Maka akhirnya Elia juga dikejar-kejar dan akhirnya bersembunyi di gua Gunung Karmel. Sekarang masih ada. Kalau kita berziarah ke Gunung Karmel, seringkali bisa masuk ke gua tempat persembunyiannya Nabi Elia. Tapi ternyata Nabi Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi, berjalan kaki menuju ke Gunung Sinai. Dia mempunyai pengalaman seperti itu,
yang akhirnya ke Damsyik, dan lain sebagainya. Maka rupa-rupanya kedua orang yang ada di kanan kiri Yesus itu mempunyai pesan-pesan suci, pengalaman yang sama. Dalam renungan saya pribadi, saya melihat begini. Yesus di tengah, Musa di sini, Elia di sini. Kalau kita bandingkan dengan Injil Matius misalnya saja tentang kasih, ya, kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, itu seringkali digambarkan seperti Musa dan Elia. Musa itu mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili para nabi. Ya, maka Yesus pernah mengatakan bahwa hukum kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Lalu di sini ada hukum Taurat, di sini ada kitab para nabi. Pada kedua hukum itulah, kedua hukum cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Taurat itu Nabi Musa, para nabi diwakili oleh Nabi Elia. Maka di kanan dan di kiri. Yesus di tengah sebagai perwujudan dari cinta kasih, sang cinta kasih. Maka hukum Taurat dan kitab para nabi itu semua dua-duanya tergantung pada Yesus sang cinta kasih. Maka itulah yang menjadi renungan saya ketika membaca Yesus yang menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Dan rupa-rupanya latar belakangnya apa? Dalam renungan saya, kisah sebelum Yesus ke Gunung Tabor bersama para murid, itu ada satu pembicaraan antara murid-murid Yesus dengan Yesus di Kaisaria Filipi. Di Kaisaria Filipi itu Yesus bertanya, menurut kamu saya ini siapa? Atau anak manusia itu siapa? Itu dalam Injil Matius dan Markus sedikit beda. Lalu mereka mengatakan engkau adalah Kristus sang Mesias. Lalu mereka semua habis itu mendengar kata-kata Yesus bahwa Mesias harus menderita. Menderita, anak manusia akan disalib, mati, dan bangkit dari kematian. Seperti ada di sini. Ya, pasti para murid merasakan sedih yang luar biasa. Tuhan Yesus yang diharapkan menjadi gurunya, menjadi idolanya, kok mengatakan bahwa akan mati, disalib dan dibunuh. Pasti ada sebuah duka yang mendalam dari para muridnya. Maka menurut permenungan saya ya, pasti Yesus juga merasa empati, kok ada anak-anak saya sedih. Lalu dibawa ke gunung yang tinggi, lalu Yesus berubah-ubah. Menjadi satu penghiburan bagi para murid. Ternyata kematian, penderitaan itu tidak mengakhiri segala-galanya. Penderitaan itu akan mencapai puncaknya dalam kemuliaan. Jadi ini menjadi penghiburan bagi para murid. Jangan sedih. Perjuanganmu, pengorbananmu, penderitaanmu tidak akan sia-sia, tapi akan mulia seperti yang tampak sekarang ini. Moga-moga seperti itu. Sehingga kita selalu optimis mengikuti Yesus ya. Iya, semoga kita semua tetap optimis. Lalu Romo di sini disinggung juga tentang Yohanes Pembaptis, Romo. Di sana dikatakan, demikian pula anak manusia akan menderita seperti mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah, sosok Yohanes Pembaptis ini kan dianggap seperti sosok Elia ya, Romo? Iya. Itu dikatakan di sana, baru mengertilah bahwa yang dimaksudkan Elia adalah Yohanes Pembaptis. Dan kalau kita lihat sejarahnya, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias, Yesus sendiri. Maka di sana juga sedikit banyak diceritakan, demikianlah anak manusia akan menderita. Ya, akan menderita seperti
mereka. Jadi di sana rupa-rupanya sudah diwartakan tentang Mesias yang menderita. Mesias yang menderita, yang nanti akan mati di kayu salib. Justru di dalam penderitaan itulah Anak Manusia menampilkan kuasanya. Kalau kita melihat kitab Daniel, kalau kitab Wahyu, di sana digambarkan Anak Manusia yang bertahta, penuh kuasa. Dan di sanalah Anak Manusia telah mengalahkan kuasa kegelapan dan maut, lalu bertahta dalam kemuliaannya. Lalu Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang diutus Allah untuk menyiapkan kedatangan Kristus. Dan ketika Yesus bercerita tentang Elia, ya, di sana Yesus mau mengatakan banyak orang tidak kenal siapa yang diutus Allah, yaitu Yohanes Pembaptis. Bahkan Elia dinubuatkan mau datang. Ternyata Yesus memaksudkan bahwa Elia yang akan datang menyiapkan kedatangan Yesus adalah Yohanes Pembaptis sendiri. Ya. Baik Romo, terima kasih. Dan sungguh memberikan inspirasi dan juga peneguhan apa yang sudah Romo Gunawan sampaikan kepada kita dari bacaan-bacaan pada hari ini. Semoga kita semua semakin memberikan hati kita, kepercayaan kita kepada penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Romo, terima kasih banyak untuk renungannya, dan kita akan akhiri acara ini, tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Gunawan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami sudah berada di tengah-tengah perjalanan masa Advent. Kami telah mendapatkan inspirasi bagaimana Nabi Elia betul-betul memberikan contoh dan teladan dalam berjuang untuk memurnikan iman kepada Allah yang Maha Kasih. Betapapun manusia lemah dan berdosa, seringkali lupa akan kasih Allah, Nabi Elia memberikan contoh dan mengingatkan kita semua untuk kembali kepada Tuhan. Maka kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga masa Advent yang kami jalani pada bulan ini sungguh-sungguh dapat menjadi persiapan yang baik, membersihkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat membawa diri kami sebagai satu persembahan yang pantas di hadapan Tuhan, nanti pada saat kami boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Maka berkatilah kami ya Tuhan, semoga kami dan seluruh umat Katolik yang sedang menyiapkannya boleh mendapatkan hati yang suci, hati yang bersih, hati yang penuh kasih, sehingga pantas menyambut Tuhan Yesus dan menempatkan sang kanak-kanak dalam batin dan kehidupan kami. Sehingga di sana ada satu pesta besar, pesta iman, pesta kelahiran Tuhan, yang membuat kami menjadi manusia-manusia yang baru, nanti siap untuk menyongsong tahun yang baru, tahun yang penuh dengan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan kami pada hari ini. Semoga berkat-Mu menyertai kami semua, dan semoga umat-Mu yang sedang menyiapkan diri, Kau berkati dengan berkat yang maha kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Gunawan. Pamit undur diri, kita akan berjumpa di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan jaga hati.